Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umami, SPD dari Sekolah SMA Negeri Unggul Pidijaya, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pidijaya. Fasilitator Ibu Enul Mardiah, SPD, dan pengajar praktik Ibu Julizar. Baik, untuk memenuhi aksi nyata saya pada modul 1-4, yaitu akan membuat aksi nyata tentang designasi budaya positif. Maka berikut adalah cuplikan dari aksi nyata saya yang telah saya lakukan di SMA Negeri Unggul Pidijaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah dengan segala nikmatnya sehingga diberi kesempatan kesehatan kita dapat menghadiri sebuah presentasi dari calon guru penggerak dari sekolah kita. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan banyak suri teladan kepada kita semua. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri Unggul Pidijaya, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Dewan Guru SMA Negeri Unggul Pidijaya, staf karyawan SMA Negeri Unggul Pidijaya. Baiklah, diberi kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penyampaian tentang aksi nyata desiminasi dan budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 dari sekolah kita, yaitu Ibu Siti Umami. Kepada Ibu Siti Umami kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah dan ibu-ibu yang bersedia hadir pada hari ini pada penerapan pengalaman budaya positif saya, yaitu tentang diskriminasi budaya positif. Terima kasih untuk ibu dari perpustakaan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat. Terima kasih untuk guru BK juga yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk ibu mata pelajar bahasa Indonesia, biologi, dan dari staf kesiswaan, dan juga dari tata usaha yang sudah berkenan hadir dalam diskriminasi budaya positif saya hari ini. Berdirinya saya pada yaitu untuk menerapkan, yaitu penerapan yang telah saya lakukan tentang aksi nyata di sekolah terhadap budaya positif terhadap siswa. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pidijaya. Di sebelahnya ada pengajar praktik saya dan ibu fasilitator, yaitu Ibu Aini Karisma. Selanjutnya tentang konsep inti dari budaya positif itu, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di keyakinan kelas ini kita semua sebagai wali kelas sudah menerapkannya dalam pembelajaran maupun di kelas masing-masing, dan segitiga restitusi tentang cara menyelesaikan masalah terhadap siswa. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran dengan paradigma ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik tidak belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa, ilusi bahwa kritik dan pembuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini miskonsepsi bahwa pemahaman yang salah selama ini yang ada pada kita sebagai seorang guru. Miskonsepsi ini berdasarkan teori kontrol, itu Dr. William Glasser. Pertama, ilusi guru mengontrol murid, di mana kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bisa jadi murid menjadi pribadi tergantung kepada pendapat guru. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka karena udah duluan mereka merasa down. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku ini memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hukuman permusuhan akan terbentuk. Jika kita melakukan pemaksaan terhadap anak, ini cuma berlaku sementara. Nanti bisa kita lihat di sini. Disiplin positif. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan profil Pancasila. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lainnya. Kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya,
apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka akan menghindari permasalahan. Di sini bersifat eksternal, dan yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sini biasanya juga bersifat eksternal, dan yang ketiga untuk jadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya? Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup. Di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu sangat dibutuhkan oleh murid kita dan kita juga sebagai seorang guru. Kedua ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, di mana rasa diterima ini diberikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi diakui dan didengar. Seperti contoh yang telah kita lakukan selama ini di sekolah kita, yaitu apresiasi terhadap anak-anak yang memiliki motivasi atau bakat minat yang tinggi. Seperti ketika anak-anak berhasil meraih FL2SN dan meraih prestasi lainnya, dari pihak sekolah kita selalu memberikan apresiasi, dan biasanya apresiasi itu diberikan dalam bentuk penghargaan, baik itu sertifikat maupun sedikit penghargaan, dan sering kita lakukan ketika selesai upacara bendera berlangsung setiap hari Senin. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Kebebasan di sini misalkan si anak dia lebih memilih ke kelas IPA ataupun lebih ke kelas IPS. Dalam artian di sini memiliki pilihan, si anak itu memiliki pilihannya sendiri tanpa kita paksakan kehendak yang harus kita paksakan terhadap dia, dan mampu mengendalikan dirinya. Ketiga, kesenangan. Si anak juga butuh bermain, humor, antusias, dan tertawa, karena itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Contoh 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ini termasuk adalah kebutuhan kesenangan. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kan ada sebagian anak ketika mereka ingin gurunya itu memperhatikannya, butuh perhatian khusus. Di situ adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebebasan. Aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja dengerin ibu guru. Biasanya ini ketika seorang guru di dalam kelas itu melakukan ceramah yang continue. Berarti untuk kebebasan si anak bisa kita variasikan dengan modul pembelajaran sekarang, yaitu dengan menggunakan model-model pembelajaran, atau kita mengajak anak untuk bermain di luar, bisa belajar di lingkungan sekolah. Selanjutnya penguasaan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Berarti di sini si anak merasa minder. Motivasi perilaku manusia, pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang ingin dihargai oleh dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita penerapan di sekolah kita masih menggunakan hukuman atau konsekuensi. Kita lebih menggunakan konsekuensi. Contoh hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak direpatkan, bersifat satu arah berupa hukuman. Dia biasa lebih ke fisik atau psikis. Kalau konsekuensi yaitu terencana atau telah disepakati sesuai peraturan yang telah dilakukan. Murid tetap dibuat dengan cara tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini telah kita lakukan di sekolah kita, di mana ketika siswa melakukan pelanggaran itu sesuai dengan buku tata tertib yang telah berlaku di sekolah kita. Kita
di mana hal tersebut sudah kita rencanakan tetap membuat si murid tidak nyaman sehingga dia tidak mengulang kesalahannya lagi, dan guru kita selalu memberdayakan guru piket untuk memonitoring terhadap murid yang melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, di mananya ada sikap kolaboratif, yaitu kerjasama. Di sini ada 5 kontrol guru. Ayo Bapak Ibu coba di antara 1, 2, 3, 4, 5 posisi guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Di sini Ibu Bapak sudah menjadi posisi kontrol guru yang mana? Jadi sekarang saya berikan selembar kertas kecil untuk Bapak tunjukkan Bapak dan Ibu masuk ke kategori mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau. Langsung kita Bapak Ibu ke depan, mohon bantuannya untuk langsung kita menempelkannya ke depan. Atau boleh langsung di nomor 1, 2, 3, 4, 5 biar kita lihat sekarang lebih banyak. Nomor berapa kan di sekolah kita? Oke.
Oke, manajer ada satu. Yang kedua, teman. Teman, memantau, teman, 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 teman. Baik, karena barusan ada Ibu Zunaimar, jadi Ibu Zunaimar tolong bantu saya. Ibu, dari 5 posisi kontrol guru, biasanya Ibu menggunakan posisi kontrol yang mana? Tiga, teman. Teman. Dari 5 posisi kontrol di sini, kita semua lebih banyak menjadi teman. Berikan aplaus untuk kita semua. Tidak ada penghukum di sekolah kita. Berarti manajer ini sudah baik sekali. Sudah sebagai teman 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebagai pemantau dan sebagai pembuat rasa bersalah. Baik, dari 5 posisi kontrol guru tersebut kita bisa lihat bentuk contoh sekarang. Contoh pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu masuk ke contoh dari pembuat orang merasa bersalah. 2, sebagai penghukum. Kamu tidak benar-benar melakukannya, dan sebagai penghukum ini biasanya lebih menggunakan fisik si anak. Berarti seperti denda-denda yang memberikan efek jera itu lebih kepada kesehatan si anak bermasalah, ataupun menghukum ini banyak digunakan oleh guru-guru lama kita. Dan selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Berarti kita mendekati si anak sebagai seorang teman. Dan alhamdulillah di sekolah kita rata-rata guru kita ini menggunakan posisi kontrol sebagai teman, posisi pemantau. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Ini lebih kepada pemantau, manajer, yaitu di mana si siswa bisa menyelesaikan permasalahannya telah terselesaikan semua. Yaitu contoh pernyataannya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Itu posisi manajer. Dan penghukum juga, kamu selalu yang paling terakhir. Contoh, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat pelajaran. Ini contoh real yang ada di sekolah kita. Di sini 5 kontrol guru bisa kita lihat penghukum. Guru yang memakai posisi kontrol guru bisa kita lihat hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah kita lakukan? Tidak. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu saja selalu mengecewakan bapak ibu. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ataupun bapak yang sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ketika si anak melakukan kesalahan ataupun membawa atribut, kita sebagai posisi teman mengingatkannya untuk ke depan tidak lagi membuat kesalahan yang sama atau tidak
tidak lupa lagi. Selanjutnya pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke ruang kesiswaan ya, dan jangan diulangi lagi. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu sampai dia menyelesaikan masalahnya sendiri? Berarti cara menyelesaikannya dengan dia membeli atribut yang baru. Selanjutnya masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ini penting? Karena keyakinan kelas itu sudah disepakati oleh semua warga kelasnya, bukan sepihak, tetapi antara wali kelas beserta siswa-siswanya telah melakukan bisa kita artikan mereka sama-sama untuk menyatukan satu tujuannya. Bisa kita lihat di sini, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk pernyataan positif dan tidak boleh lagi menggunakan kata negatif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah di sini, tetapi kita menggunakan kalimat positif yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Pertanyaan selanjutnya, disiplin, menghargai waktu, kolaborasi dengan baik ataupun tolong kerjasama dengan baik, datang sekolah tepat waktu, dan lain-lain. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat oleh wali kelas beserta siswanya berdasarkan nanti ada konsekuensinya. Ketika siswa melakukan pelanggaran, pasti wali kelasnya memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Beda dengan peraturan kelas. Selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini, ketika siswa memiliki masalah, kita lakukan dengan segitiga restitusi. Contoh, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Bukan serta-merta kita menjudge dia, tapi kita tanya kenapa dia terlambat, apa alasannya, kalau terlambat lagi seperti apa konsekuensinya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti mempunyai alasan tertentu mengapa kamu melakukan hal terlebih dahulu. Ini contoh dari penyelesaian masalah yang telah saya lakukan di kelas, yaitu sama Muzammil, di mana pada saat kita tahu bersama bahwa siswa tersebut sering terlambat ke sekolah sehingga tertinggal beberapa pelajaran pertama. Dan di sini terjadinya percakapan yaitu tentang restitusi sampai dia menemukan kembali dari permasalahan yang dia alami sampai dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Tugas kita sebagai guru di sini cuma sebagai pengontrolnya, yaitu kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan kembali tadi si anak dipanggil kenapa, permasalahannya apa. Selanjutnya validasi tindakan yang salah, apakah benar dia melakukan hal tersebut. Kita buat lagi pendekatan sehingga si anak mengakui diri bahwasanya dia melakukan kesalahan tersebut, dan kita menanyakan sudah pernah dibuat keyakinan kelas, keyakinannya dia telah melanggar keyakinan yang mana, dan selanjutnya dia bisa menyelesaikan kembali permasalahan yang dialaminya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian hasil dari pemaparan saya tentang aksi nyata modul
tadi bisa kita lihat adanya penghukum merasa bersalah, manajerial sebagai teman dan sebagai berikut bisa kita semua saksikan beberapa contoh dari kontrabuk, yaitu contoh dari si Naren yang terlambat sekolah selama 20 menit. Di situ kita akan lihat 5 posisi kontrol yang ada di video tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan Berikut setel kasus alarm untuk Musamir dan bangun besok permasalahan. pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kalian setelah kita melihat video Nathan tadi yang mana kelima posisi kontrol telah diterapkan oleh guru di situ. Jadi ada pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Setiap posisi tersebut memiliki positif dan negatifnya, di mana di posisi merasa membuat bersalah, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Pada posisi teman, hal negatif dari posisi teman adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu akan murid tersebut, maka dia akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak lagi berusaha. Selanjutnya di posisi pemantau, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya diajukan seorang pemantau. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya, posisi yang paling baik yaitu posisi manajer, di mana di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain di sini. Menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Namun, yang perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Dalam penerapan disiplin di sekolah, konsep ini tidak hanya berfokus pada
pada hukuman atau sanksi, tapi juga pada pemahaman pemulihan hubungan yang tidak terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan sekolah. Berikut adalah menerapkan segitiga restitusi terhadap siswa di SMA Negeri Unggul Pidijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Waalaikumsalam. Dari mana mulanya? Silakan dulu. Nanti Muzamil setelah istirahat tolong jumpain ibu di ruang BK ya. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar materi kita yaitu unsur terbentuknya suatu negara. Masih ingat unsur terbentuk negara ada berapa? Ayo sebutkan. Ada 4, adanya wilayah, rakyat, pengakuan dari negara lain, dan adanya seorang pemimpin. Sudah istirahat? Masih ingat kenapa tadi ibu suruh Muzamil ke sini? Kenapa? Tadi ketika pelajaran pertama, pelajaran IPS, saya Muzamil terlambat masuk. Dan ini bukan yang pertama kalinya. Ibu dengar sudah beberapa kali. Menurut Muzamil, seingat Muzamil berapa kali sudah terlambat masuk ke kelas? Sudah 3 kali. Selain terlambat itu suatu kesalahan kan? Itu suatu kesalahan yang memang itu manusiawi, tetapi setiap orang harus memperbaikinya. Kamu memang bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, tapi jadi pasti misalnya mempunyai alasan tertentu mengapa melakukan kesalahan tersebut. Boleh ibu tahu kenapa alasannya? Karena saya sering bergadang. Sering bergadang. Kenapa? Karena mengerti. Mengerti. Apakah itu bagus? Tidak. Saya harus merubah menyelesaikan sekolah selama ini. Cara yang lebih efektif untuk melakukannya adalah disiplin. Di sekolah, di kelas misalnya, kita sudah buat kesepakatan kelas, bukan? Nah, coba dengan kelas apa saja yang sudah kita sepakati selama ini. Dibuat kelas, disiplin, menghargai, dilarang tidur di kelas, bersama yang lain, harus bersih. Tapi misalnya sudah melanggar dari kesepakatan kelas yang poin berapa? Yang disiplin. Kenapa melanggar itu? Karena saya membuat Dan tidak menghargai waktu. Jadi dari hari ini ibu akan melihat misalnya akan bersama dengan guru juga supaya misalnya bisa membuat
Udah istirahat? Udah jajan? Belum, ya sementaranya nggak apa-apa. Julia, tadi ketika jam pelajaran sekelang itu ibu dengar dari teman-teman kamu menolak meja ya? Meets the broken hearted times. Terus sifatnya kalau saya marah sama dia. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap si Siva? Nanti saya memarahinya dan langsung membalikkan meja. Oh, begitu, pasti ada alasannya. Ya, ibu sangat menghargai tindakan kamu karena bentuk dari tindakan kamu itu tidak sampai melukai Siva. Kamu nggak sampai memukulnya. Ya, setelah itu apa yang kamu lakukan? Kamu tadi menabrak mejanya, ya. Oh, berarti kamu menabrak meja. Ya, wajarlah karena pekerjaan kamu itu dicontek oleh Siva. Dari yang kamu lakukan, kamu ingat nggak kesepakatan kelas apa yang telah kamu lakukan? Atau coba kamu sebutkan kesepakatan kelas yang dari kelas kita ini. Ada cara yang lebih efektif supaya kamu tidak marah di kelas lagi. Paparan tentang penyerapan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita, yaitu SMA Negeri Unggul Pidijaya. Terima kasih sebelumnya untuk semua partisipasi dari teman-teman sejawat untuk menyelesaikan tugas aksi nyata saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke